Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking models. Dan di sini ini yaitu konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, dan opsi layer model. Konsepnya yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP models dan USI models. Before open networking model exist, each vendor creates their own networking model. On 1974, IBM create system architecture network. Other vendor also get their own networking models. Di sini TCP atau IP models application layer. TCP atau IP models merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TAP atau IP untuk mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam area networking TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini TCP atau IP model application layer. Application layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. Dan ini contohnya. TCP atau IP model transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan survei application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TAP dan UDP. Protokol TCP atau UDP dan TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk streaming video, game, dan aplikasi. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TAP, itu adalah error recovery mechanism. Sini ada TCP IP model network layer. Untuk network layer terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat untuk di jaringan. Addressing, jadi kalau yang di addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, routing, salah satu fitur yang dirancang pada IP di bagian network layer, bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. IP terdapat dalam network layer, digunakan untuk mengadreskan untuk komunikasi antara perangkat jaringan. Terdapat
dua jenis address. Pengamatan 32. IPO4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah mashood yaitu 2,294,967,296,2. Titik IPO6. Pengamatan 128 bit. IPO6 terbagi menjadi blok, setiap bloket 16 bit. Jumlah mashood 364,469,431,431,431,768. TCP atau IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mekanis, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah mask address. Physical layer mendefinisikan cap link pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Encapsulation dan decollation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada setiap lainnya. Decollation yaitu sebaliknya. Application layer, data transport layer plus data plus TCP header plus eggman. Network layer plus data plus TCP header plus IP paket. Data link layer plus data plus TCP header plus IP header dan detailer dan frame. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena dari sisi pengembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan dengan OSI layer. Namun USI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan, jadi susah untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyak vendor tadi itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya? Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi oleh USO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama USI atau Open System Connection, atau juga bisa disebut US 7 Layer Model. USI model layer. Terdapat lapisan oleh layer pada model USI. Yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, keenam data link layer, ketujuh physical layer, dan lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. USI model dan TCP atau IP model. Dan ini gambarannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.